Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman sudah hadir. Kami dari kelompok pertama dari mata kuliah Psikologi Pendidikan akan mempresentasikan tema dengan judul Classical Conditioning Theory. Anggota kami itu ada 4 orang. Yang pertama saya sendiri dengan NIM 43, dilanjutkan dengan Mbak Ida Farida dengan NIM 14, kemudian Mbak Stiana Chandranini dengan NIM 10, dan yang terakhir Mbak Ma'atul Zulfa dengan NIM 21. Ya, jadi di sini untuk classical conditioning theory sendiri, kami itu akan menjelaskan tentang yang pertama pengertian, kemudian nanti ada hukum-hukumnya, kemudian ada konsep dasar dan sebagainya. Di sini saya yang pertama akan menjelaskan tentang sebenarnya apa sih classical conditioning theory. Nah, sebelum kita masuk ke pengertian, mungkin kalian beberapa udah ada yang tahu atau udah ada yang belajar. Saya husnudon. itu pencetus teori ini sendiri namanya Ivan Petrovich Pavlov. Beliau adalah seorang Rusian atau berkewarganegaraan Rusia ya, atau sering disebut Ivan Pavlov. Asalnya beliau ini bukan seorang psikolog gitu. Beliau ini dokter atau lebih tepatnya fisiolog gitu kan, yang berhubungan sama badan, anggota badan dan sebagainya. Kemudian ada yang menarik gitu. Suatu hari karena beliau seorang dokter kan jadi mengadakan penelitian gitu. Nah, waktu beliau ini lagi meneliti tentang pencernaan pada hewan, beliau kan target penelitiannya hewan ya, kebetulan anjing. Nah, itu waktu lagi meneliti tentang pencernaan anjing, kan kalau misalkan lagi meneliti tentang pencernaan itu kan ada hubungannya sama makanan ya, gitu. Nah, beliau ngeluarin makanan anjing gitu. Tapi ketika beliau ngeluarin makanan anjing itu, beliau itu membunyikan bel, gitu. Membunyikan bel. Sebenarnya bel itu gunanya untuk manggil asistennya, gitu loh. Tolong bawain makanan gitu loh, makanan anjing gitu. Nah, tapi yang menarik, ketika bel dibunyikan, kemudian asistennya itu membawakan makanan anjing, anjing tersebut mengeluarkan air liur, gitu. Nah, dari situ, wah ada yang menarik nih gitu, selain meneliti tentang pencernaan gitu. Nah, ini dari situlah muncul teori classical conditioning theory. Jadi kalau dipikir teori ini ditemukan nggak sengaja gitu ya. Jadi kayak kita bisa belajar dari manapun dalam situasi apapun. Nah, habis itu kenapa namanya classical conditioning? Conditioning sendiri itu kan kalau diartikan kan pembiasaan atau terkondisi gitu kan, sering dilakukan, continue gitu. Nah, klasikal sendiri sebenarnya nama awalnya itu cuma conditioning. Kenapa ada klasikalnya? Itu menurut sumber itu untuk menghargai Ivan Pavlov, di mana dia itu adalah penemu yang paling awal gitu, pencetus gitu kan. Nah, itu jadinya ada klasikalnya. Klasik itu kan kayak yang terdahulu gitu. Nah, apa sih classical conditioning? Kalau di sini bisa dibaca ya. Conditioning pasti adalah jenis pembelajaran yang melibatkan asosiasi dua rangsangan, stimulus netral yang secara alami tidak menimbulkan respon, dipasangkan dengan stimulus tak terkondisi yang secara alami akan menghasilkan respon tak terkondisi. Bingung nggak? Selanjutnya ya, biar lebih jelas. Ini aja dibaca aja. Nah, ini cara gampangnya gini. Dari pengertian tadi, misalnya nggak ngerti ya, intinya gini. Di situ kan ada before conditioning, berarti sebelum peristiwanya dikondisi. Ini saya langsung masuk ke contoh ya. Contohnya tadi ada bel, ada makanan, kemudian ada anjing yang mengeluarkan air liur. Before conditioning, itu yang netral stimulus, bayangkan adalah bel. Ya, netral stimulus yang pertama itu adalah bel. Kemudian no respon itu adalah
respon anjingnya. Jadi ketika dibunyikan bel, ya anjing mau ngapain gitu kan? Maksudnya bel terus ya anjing nggak keluarin air liur. Jadi awalnya ini sebelum pakai teori penerapan classical conditioning ini, ya waktu anjing dibunyikan bel dia no respons atau nggak ada respon apa-apa. Kemudian yang kedua, bagian yang kedua itu during conditioning gitu. Ivan Pavlov itu masukin satu rangsangan lagi gitu kan. Netral stimulus tadi apa? Bel. Kemudian unconditional stimulusnya ini adalah makanan tadi gitu. Nah, ketika bel dibunyikan, kemudian bersamaan dengan itu dikeluarkan makanan, maka munculnya yang tadinya no respon sekarang jadi unconditional respon. Jadi anjingnya mengeluarkan air liur. Tentu saja gitu. Kenapa kok tentu saja mengeluarkan air liur? Ya karena ada makanan gitu kan. Nah, tapi Pavlov ini melakukan itu berulang-ulang. Bunyiin bel, keluarin makanan, anjingnya ngeluarin air liur. Bunyi bel, keluarin makanan terus. Makanya kenapa dilakukan terus-menerus atau secara continue gitu. Akhirnya after conditioning, efeknya apa? Ketika Pavlov itu membunyikan bel, anjingnya langsung mengeluarkan air liur gitu. Karena di tengah-tengah tadinya ada makanan kan, tapi sekarang ketika makanannya dihilangkan, tetap mengeluarkan air liur. Itu tandanya berarti anjingnya belajar gitu. Oh, karena biasanya setelah ada bel kok ada makanan, ya udah dia denger bel aja tuh udah kayak ngiler gitu kan. Nah, ibaratnya gitu. Nah, intinya sebenarnya gini aja konsepnya. Mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Ini awal gitu atau dasar ya pengertiannya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Ida Marida. Kami persilakan. Oke, di sini ada stimulus classical conditioning. Itu ada dua. Yang pertama, generalisasi, yaitu general adalah tendensi dari stimulus baru yang sama dengan kondisional stimulus yang asli untuk menghasilkan respon yang sama. Dan yang kedua ada diskriminasi. Diskriminasi sendiri adalah proses belajar untuk membuat satu respon terhadap satu stimulus dan membedakan respon atau bukan respon terhadap stimulus lainnya. Dalam pengkondisian klasik, diskriminasi merupakan lawan dari generalisasi. Nah, di sini ada contohnya, yaitu pada saat Mbak Tina dihadapkan pada dua apel. Yang pertama kali dia merasakan masam, yang kedua masam, dan yang ketiga dia dihadapkan lagi. Dia nggak mau karena dia tahu kalau apel itu masam. Nah, tapi terus jadi dia menyimpulkan kalau dia dihadapkan yang ketiga itu, dia menyimpulkan bahwa aku nggak mau apel itu soalnya masam. Yang kedua diskriminasi. Nah, di sini kan tadi kan Mbak Tina kan dihadapkan pada dua apel kan masam. Nah, sebelum Mbak Tina dan setelah itu sebelumnya ada ibunya makan apel itu, tapi ternyata nggak masam. Nah, respon yang apa? Maka respon yang terjadi tidak lagi berpikiran bahwa apel itu masam karena ibunya sudah jajal tadi kan nggak masam. Dan selanjutnya yang kedua ada hukum classical conditioning. Yang pertama law of respondent conditioning, yaitu hukum pembiasaan yang dituntut jika dua stimulus dihadirkan secara bersamaan dan salah satunya berfungsi sebagai penguat, maka refleksnya akan meningkat. Yang kedua, law of respondent extinction adalah hukum pemusnahan yang dituntut jika refleks yang sudah diperkuat melalui responden conditioning itu didatangkan kembali tanpa penguat, maka kekuatannya akan menurun. Contohnya yang tadi disebutkan oleh Mbak Laila itu anjing, bel, dan makanan. Bel, makanan, anjing, jika bel dibunyikan anjing akan mengeluarkan lebih banyak air liurnya ketika diikuti dengan penguat, yaitu makanan itu tadi. Di sini maksudnya makanan anjing itu, penguatnya itu makanannya.
Yang kedua, law of respondent extinction. Itu contohnya, ketika bel dibunyikan tanpa penguat, yaitu makanannya tidak ada, maka air minumnya ia akan lebih sedikit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Rina. Baik, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip classical conditioning dalam pembelajaran. Yang pertama ada belajar adalah pembentukan kebiasaan dengan cara menghubungkan atau mempertautkan antara perangsang yang lebih kuat dengan perangsang yang lebih lemah. Jadi dalam belajar itu pasti ada kaitannya dengan dua hal yang dihubungkan atau ditautkan. Seperti halnya contoh Mbak Laila tadi kan ada anjing, makanan dan bel. Sekarang kita belajar dalam pembelajaran di sekolah atau di rumah lah. Saya ambil contoh yang ada di sini di asrama. Di asrama kan kita ada mahasantri, ya kan? Ada lagi bel, sirine, terus ada lagi pengumuman, ya kan? Ketika hal itu dua hal itu ditautkan, maka hal itu bisa merespon mahasantri untuk melakukan kegiatannya, ya kan enggak? Itu yang dinamakan belajar. Terus yang kedua, proses belajar terjadi apabila ada interaksi antara organisme dengan lingkungan. Organisme yang ini yang dimaksud adalah kita, mahasantri. Terus yang lingkungannya yaitu tadi ada sirine dan ada pengumuman. Terus yang ketiga, belajar adalah membuat perubahan-perubahan pada organisme atau individu. Jika mahasantri itu bisa melakukan kegiatannya, bisa berangkat ke masjid misalnya untuk kajian, ada sirine dinyalakan, terus diumumkan mahasantri ke masjid untuk kajian, itu yang dinamakan belajar. Ketika mahasantri itu sudah dinyalakan sirine tapi diumumkan juga sudah, tapi tidak berangkat, malah dia melakukan kegiatan yang lain yang seharusnya dia tidak lakukan, itu yang tidak dinamakan belajar. Wow. Jadi hal itu yang dinamakan belajar pokoknya bisa melakukan apa yang bisa merubah dirinya, gitu aja. Terus yang keempat, setiap perangsang US dan CS akan menimbulkan aktivitas otak. Maksudnya begini, US tadi sudah dijelaskan unconditioned stimulus dan CS tadi conditioned stimulus. Ya, kedua hal itu bisa merangsang otak kita. US tadi dalam contoh saya itu apa Mbak? Yang West ya pengumuman. Setiap perangsang US itu dalam contoh saya itu pengumumannya. Terus yang CS itu belnya. Jadi kedua hal itu bisa merangsang otak kita untuk memberikan respon pada diri kita. Terus yang terakhir, semua aktivitas susunan saraf pusat diatur oleh eksitasi dan inhibitasi. Dalam hal ini, Ivan Pavlov memberikan penjelasan bahwa aktivitas saraf pusat itu sangat berkaitan dengan dua hal yang berhubungan, bertautan. Meskipun penelitian Pavlov terhadap anjing itu tidak terlalu kompleks, tapi menurut Pavlov dalam kehidupan pembelajaran manusia itu lebih kompleks karena adanya bahasa. Karena adanya bahasa tersebut, manusia dan hewan sangat berbeda untuk diadakan pembelajaran tersebut. Terima kasih dari saya, akan dilanjutkan oleh Mbak Zulfa. Oke, yang selanjutnya adalah penerapan teori classical conditioning dalam pembelajaran. Tadi kan sudah dicontohkan oleh Mbak Tina antara sirene, terus mahasantri sama pengumuman. Terus untuk yang lebih jelasnya lagi, ketika dosen bertanya, terus kita sebagai mahasiswa itu langsung angkat tangan. Jadi kan nggak ada hubungannya antara dosen bertanya sama angkat tangan. Yang lebih berkaitan kan dengan jawaban kita. Terus apa itu namanya? Untuk kelebihannya itu ketika dosen bertanya, kan kita kan
kemudian di saat individu tidak menyadari bahwa ia dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar, dirinya akan memudahkan pendidik dalam melakukan pembelajaran terhadap anak didik tersebut. Maksudnya di sini ketika dosen bertanya kan kita tidak sadar bahwa dosen itu melatih kita agar menjawab, agar kita mengungkapkan pendapat kita. Terus dengan dosen bertanya, otomatis kan kita kan mengangkat tangan ketika kita mempunyai pendapat dan kita mengeluarkan pendapat tersebut. Jadi kita itu dilatih untuk dibiasakan untuk menjawab ketika dosen bertanya. Terus kelemahannya di sini, ketika kita bergantung kepada dosen yang bertanya tadi, kita tidak akan dengan sendirinya itu mengungkapkan pendapat kita ketika kita tahu apa yang dimaksud oleh dosen tersebut. Selanjutnya akan dikembalikan oleh moderator. Jadi kami berusaha membuat sedikit video tentang pembelajaran atau tentang classical conditioner sendiri. Silakan nanti disaksikan. Kemudian kalau misalkan sebelum nanti ke sesi pertanyaan, kalau ada teman-teman yang bisa menyimpulkan dari video kami atau dari ini kami, nanti kami akan memberikan sedikit reward buat teman-teman. Silakan menyaksikan. Xin chào, konnichiwa. Big kelompok 1. Tina sebagai pemberi respon terhadap pengkondisian klasik. Percobaan pertama, pengkondisian klasik. Iya, Jo. Percobaan kedua. Ada apa, Jo? Lanjut ke percobaan 3. Bagaimana ini artinya? Kenapa lagi sih, Jul? Ya, jadi itu salah satu percobaan yang kami lakukan dan kami menerapkan teori classical conditioning. Jadi di situ kan ada apa namanya? Ada untuk conditional stimulusnya itu adalah ketokan pintu. Kemudian untuk respon dan unconditional stimulusnya silakan mungkin saya berikan kesempatan, saya beri waktu mungkin untuk mikir ya. Jadi simpulan dari ini bagaimana gitu korelasinya atau responnya yang didapatkan oleh di situ kan berarti responnya dari Mbak Tina seperti itu. Kalau satu orang ada yang mau? Oh iya Mas Yoga, silakan. Ya, jadi dari video yang tadi telah ditampilkan dari kelompok 1 bisa disimpulkan bahwa, mohon maaf Mbak Tina itu seperti kalau contoh yang tadi disampaikan kelompok 1 itu Mbak Tina sebagai apa ya? Bukan. Mbak Tina sebagai anjingnya seperti itu. Bahasa Antri aja. Ya maksudnya seperti yang tadi itu. Ya sebagai itunya, terus Mbak Zulfa itu sebagai belnya seperti itu. Dan apa ya,
responnya Mbak Tina itu berarti ya tadi Mbak Tina anjingnya Tina. Oh ya, ketukannya itu adalah makanannya seperti itu. Seperti itu aja sih, mungkin dari yang lain. Oke, terima kasih. Mungkin karena mempersingkat waktu kita ini ya, makasih ya Mas Yoga. Kita lihat kesimpulannya. Apakah itu Asosiasi membuat kesukaan itu diiringi dengan supaya kita dalam sesuatu. Oleh karena itu, merupakan stimulus yang dilakukan sebagai hasil dari adalah setiap ada kesukaan otomatis itu akan timbul suatu yang created by Wow, keren. Saya akan menambahkan yang disampaikan Mas Yoga bagus sekali, terima kasih. Nanti tambahannya adalah berarti jadi dari peristiwa video tadi Mbak Zulfa ketika mengetuk aslinya ketukan sama tiba-tiba Mbak Tina mengambilkan sesuatu itu kan gak ada hubungannya ya. Orang ngetuk kalau belum tahu mau ngapain, belum ngomong, kan yang di dalam juga mau ngapain gitu kan. Nah jadi awalnya kalau ketukan doang, Mbak Tina tuh gak merespon untuk mengambil sesuatu gitu loh. Tapi ketika Mbak Zulfa itu ketuk, kemudian masuk dan ngomong, Tina tolong ambilin bla 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 sampai 3 kali yang macam-macam itu tadi barangnya, Mbak Tina baru merespon gitu loh. Tapi 4 kali, karena saking seringnya nih ya Mbak Zulfa mau ngetok, masuk kamar, minta tolong masuk kamar. Ketika yang terakhir itu bukan Mbak Zulfa, Mbak Ida baru ngetok doang, buka pintu, belum ngomong gitu Mbak Ida. Mbak Tina udah apalagi yang mau diambil gitu. Jadi kayak Mbak Tina itu merespon dari unconditioned stimulusnya, yaitu tadi ketukannya. Wow, keren. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kami membuka karena untuk mempersiapkan waktu kita masih ada presentasi dari grup 2. Jadi kita membuka 2 pertanyaan. Gitu. Mungkin yang dari cewek 1 dari teman-teman cowok. Tanya, ujung berapa? Gimana teman-teman yang Putri? Ayo Putri dulu. Atau misalkan kalian juga Mbak, kalau misalkan keadaannya kayak gini, itu berarti contohnya kayak apa gitu? Contohnya tadi udah lihat. Misalkan yang lain itu juga nggak apa-apa. Misalkan kalian mau menambahkan atau mengoreksi apa yang kami sampaikan. Ada yang kurang jelas? Ini jadi kebiasaan. Ya sebenarnya tuh tanpa kita sadari classical conditioning theory ini itu kita sudah lakukan sehari-hari gitu kan. Sesuatu yang dilakukan berulang walaupun tadinya stimulus itu nggak ada hubungannya sama kita, tapi karena berulang-ulang jadi kayak kita langsung udah tahu. Ya contohnya sirene tadi. Kalau orang nyalain sirene kematian kayak gitu, belum tentu kan artinya kajian gitu. Bisa jadi itu kebencana apa kayak gitu kan. Tapi karena kita udah dihadirkan dengan 2 stimulus setelah sirine, pengumuman kajian ke masjid dan bla bla bla, jadi masuk ke prinsip yang Mbak Tina jelaskan tadi, mengaktifasi otak kita bahwa oh itu tanda untuk pergi kajian. Nah kalau yang otaknya tidak teraktivasi, ya mungkin ya, jadi nggak tahu itu maksudnya apa, terus nggak melakukan itu. Gimana? Yang cowok ada nggak yang mau ditanyakan? Pertanyaannya kembali lagi. Pertanyaannya kembali lagi. Oh iya, silakan Mbak Nur Aini Amalia. Tolong diri Mbak. Gimana? Diri ya Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurita Amalia, NIM 29, tentang classical conditioning dalam lingkup pembelajaran kita sebagai mahasiswa. Berarti kan di sini dia memberi stimulus dan baca kan guru. Nah, apabila guru atau dosen memberi stimulus dan kita menolak stimulus tersebut, nah bagaimana sikap dosen atau guru yang baik dalam menanggapi kondisi tersebut? Terima kasih.
Mungkin dari yang cowok. Memang mau bertanya? Oh iya, silakan Mas Muslimun. Waalaikumsalam. Saya dengan ini izin bertanya. Kita ini kan calon guru ya. Bagaimana nantinya seorang guru menerapkan teori conditioning ini ketika mengajar di kelas? Ya, responnya. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, thank you. Untuk beri kami waktu sebentar untuk mendiskusikan jawaban dari pertanyaan kami. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nuraini Kamalia terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan dalam pembelajaran, ini saya ini lagi memastikan lagi pertanyaannya. Jadi kalau dalam pembelajaran itu ada seorang guru atau seorang dosen, ketika dosen itu memberikan suatu stimulus, kemudian penerima respon otomatis di situ murid atau mahasiswa ya. Kemudian mahasiswanya itu misalkan pasif atau dia tidak tidak ada respon gitu kan. Itu bagaimana gitu. Ya Mbak gitu kan ya intinya. Jadi gini. Nah, tadi kan Mbak Ina udah bilang prinsip-prinsip tadi ada 5 kan. Nah, ini ada hubungannya sama yang terakhir tadi. Sebenarnya percobaan yang dilakukan oleh Pavlov itu kan terhadap hewan. Gitu. Sedang kita manusia, gitu kan. Hewan oke aja di training bel ini jadi ngiler gitu. Tapi kalau kita manusia kan belum tentu kita punya pikiran, kita punya bahasa, kita punya itu. Kita bisa menolak, bisa apa gitu kan. Nah, itu caranya adalah gimana? Itu bisa juga dikaitkan dengan hukum-hukum yang Mbak Ida Farida jelaskan tadi, ada law of respondent conditioning dan law of law of respondent extinction. Nah, itu gini. Jadi ketika murid distimulus sama guru kok nggak ada respon, itu berarti ini aja ditingkatin stimulusnya gitu. Jadi misalkan diberi pertanyaan kok ada yang jawab gitu, dengan cara menambahkan stimulus. Misalkan, ayo ada yang bisa jawab pertanyaan, nggak ada yang bisa jawab. Extinction apa? Nggak ada yang bisa jawab gitu kan. Atau nggak berusaha untuk nyari, silahkan gurunya bilang, saya tambahkan stimulusnya. Yang bisa jawab, kasih uang 1 juta gitu misalkan. Nah itu, maka responnya akan meningkat gitu. Nah itu namanya tadi law, itu emang udah hukumnya gitu. Sebenarnya hukum law ini ya, itu yang namanya Skinner gitu, bukan Ivan Pavlov, tapi dia terinspirasi dari Ivan Pavlov. Terus ditulis sama Skinner, terus muncullah 2 hukum ini gitu. Nah, yang apa law of respondent conditioning ini tadi, itu dengan ditambahin stimulus lagi gitu. Jadi nanti responnya meningkat seperti itu. Nah, yang kedua, pertanyaan kedua akan gimana? Lagi. Ya gitu ya. Itu jawabannya kira-kira semoga bisa dipahami. Yang pertanyaan kedua akan jawab oleh Mbak. Oke, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua dari Mas Muslimun. Jadi penerapan classical conditioning dalam kelas tadi yang saya jelaskan, ketika dosen bertanya, terus kita mengangkat tangan, terus diikuti dengan jawaban kita. Terus untuk yang lainnya, jika siswa takut berbicara di depan kelas, mintalah siswa untuk membacakan sebuah laporan di depan kelompok kecil sambil duduk di tempat. Kemudian berikutnya dengan berdiri.
Setelah dia terbiasa, kemudian mintalah ia untuk membaca laporan di depan seluruh murid kelas. Jadi misalnya Mas Muslimon itu takut berbicara di depan. Terus Mbak Laila meminta Mas Muslimon untuk duduk di depan sambil membacakan sebuah bacaan. Terus setelah Mas Muslimon bisa melakukannya, Mbak Laila menyuruh dia untuk sambil berdiri. Terus Mas Muslimon bisa, dan akhirnya Mas Muslimon pun terbiasa untuk berbicara di depan. Sekian dari saya, apakah saya terima? Bisa. Karena ini waktunya terbatas dan masih ada kelompok 2, kelompoknya Mbak Aul ya. Nah itu jadi kita cukupi saja presentasi kami dari kelompok 1 tentang classical conditioning theory. Misalkan ada yang mau ditanyakan lagi atau didiskusikan, silakan hubungi kontak person di bawah ini. Terima kasih yang sudah bertanya dan aktif dalam pembelajaran ini. Apabila ada kesalahan, dan pastinya ada, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila kita hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.